Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberi kita nikmat, terutama nikmat sehat, sehingga hari ini kita sama-sama dapat melaksanakan kegiatan kita, kewajiban kita belajar secara online. Pelajaran kita hari ini pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang pengamalan sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kita mulai pelajaran kita. Bismillahirrahmanirrahim. Pembelajaran 2, ayo berdiskusi. Tony bersikeras ingin memelihara kucing. Namun ibu dan ayah keberatan jika Tony memelihara banyak kucing. Setujukah kamu dengan tindakan Tony? Di sini Tony ingin memelihara kucing. Tentu tindakan Tony ini merupakan tindakan yang baik ya, karena dengan memelihara kucing itu dia dapat menolong kucing ya, memberi makan kucing, merawat kucing ya. Jadi kalau ditanyakan apakah kita setuju, ya tentu kita setuju ya terhadap sesuatu yang baik ya. Lalu apakah kamu setuju dengan sikap ayah dan ibu Tony? Ya, di sini ayah dan ibu Tony keberatan jika Tony memelihara banyak kucing ya. Setuju tidak? Ya. Ya, kalau memelihara banyak kucing itu tentu nanti akan mengganggu ya, selain merawatnya juga nanti tidak bisa dengan baik ya, karena terlalu banyak, bisa mengganggu keluarga juga, bisa mengganggu tetangga juga ya. Jadi kalau ditanya apakah setuju dengan sikap ayah dan ibu Tony, ya jawabnya juga setuju ya. Di alasannya kenapa? Karena kalau memelihara terlalu banyak kucing itu dapat mengganggu ya. Selain mengganggu keluarga sendiri juga mengganggu orang lain atau tetangga ya. Lalu apa usulanmu untuk menyelesaikan masalah di atas? Usulannya Tony boleh memelihara kucing asal tidak banyak ya. Jadi boleh memelihara kucing asal tidak banyak ya, 1 atau 2 kucing maksimal misalnya ya, agar tidak mengganggu yang lain, atau agar merawatnya juga bisa dengan baik ya. Kalau merawat terlalu banyak itu nanti justru tidak bisa merawat dengan baik. Kira-kira seperti itu ya. Itu contoh permasalahan yang ada di keluarga yang dapat diselesaikan dengan cara musyawarah ya. Nanti kita akan bahas ini sila keempat kaitannya dengan musyawarah ya. Baik, selanjutnya hari ini kita akan belajar menjelaskan penerapan sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sikap yang akan kita kembangkan yaitu sikap peduli dan rasa ingin tahu. Selanjutnya, ayo membaca menjelaskan penerapan sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sila keempat Pancasila berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat disimbolkan dengan kepala banteng ya. Jadi ingat, sila pertama itu simbolnya bintang ya. Kemudian sila kedua simbolnya rantai emas. Sila ketiga simbolnya pohon beringin. Lalu sila keempat simbolnya kepala banteng ya. Selanjutnya, penerapan nilai-nilai sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari antara lain sebagai berikut. 1. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Kedua, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain.
Ketiga, mengutamakan musyawarah dalam pengambilan keputusan untuk kepentingan bersama dengan asas kekeluargaan. Keempat, keputusan musyawarah yang diambil harus dilaksanakan dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, ini contoh-contoh atau penerapan sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi sila keempat ini itu dalam menyelesaikan suatu masalah itu kita dianjurkan dengan melakukan musyawarah ya. Dari dalam musyawarah ini nanti ada musyawarah di lingkungan keluarga ya, lingkungan masyarakat, atau ada juga di lingkungan sekolah ya. Nanti contoh-contohnya kalau di rumah misalnya contoh musyawarah di lingkungan rumah itu misalnya musyawarah dalam menentukan tujuan wisata misalnya ya. Wisata mau pergi wisata tujuannya kemana itu lalu dimusyawarahkan kemana kira-kira tujuannya ya. Karena setiap kepala pasti punya usul atau punya keinginan yang berbeda-beda. Nah, supaya tidak terjadi perselisihan, nah itu bisa diselesaikan dengan cara musyawarah ya. Lalu contoh di sekolah misalnya itu pemilihan ketua kelas ya, menentukan ketua kelas ya. Kalau di masyarakat misalnya menentukan atau pemilihan ketua RT ya. Nah, itu contoh pengamalan sila keempat dalam kehidupan sehari-hari itu ya, contohnya ya. Baik, selanjutnya ayo berdiskusi. Nilai-nilai sila keempat Pancasila hendaknya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Diskusikanlah dengan temanmu cara menyelesaikan masalah berikut. Di sekitar rumah Nina terdapat restoran ayam bakar yang cukup laris. Ketika restoran ramai, kendaraan para pengunjung yang diparkir memenuhi bahu jalan. Selain itu, sampah dari restoran menumpuk dan baunya mengganggu warga sekitar. Nah, ini kira-kira bagaimana cara menyelesaikan masalah seperti ini ya. Nina restorannya maju, laris, tapi mobil yang parkir ya pengunjungnya itu sampai ke bahu jalan ya, kadang sampai menyebabkan kemacetan. Nah, kemudian sampahnya juga menumpuk, itu mengganggu warga. Bagaimana ini penyelesaian masalahnya? Nah, ini bisa didiskusikan ya. Ya, kalau kita belajar di sekolah ini kita bisa diskusikan dengan teman-teman ya. Tapi karena kita belajarnya online, ini bisa didiskusikan dengan orang tua, dengan keluarga, dengan kakak atau dengan adik ya. Atau juga bisa dengan teman melalui WhatsApp call ya, atau dengan video call ya, dengan grup ya, di video call di grup WhatsApp juga bisa ini didiskusikan nanti ya, bagaimana cara penyelesaiannya ya. Misalnya Nina harus atau menyediakan lahan parkir ya yang lebih luas misalnya, supaya tidak pengunjung tidak parkir di bahu jalan misalnya ya. Kemudian sampahnya juga harus segera dibuang ke penampungan sampah misalnya ya, jadi supaya tidak menumpuk, nah agar tidak mengganggu warga. Nah, misalnya diselesaikan seperti itu ya, gitu ya. Selanjutnya, mendiskusikan nilai-nilai sila keempat Pancasila dan menerapkan sikap terkait sila tersebut. Musyawarah merupakan pengamalan sila keempat Pancasila. Ingatkah kamu bunyi sila keempat Pancasila?
Sila keempat Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kita dapat menerapkan nilai-nilai sila keempat Pancasila baik di rumah maupun di sekolah. Sebagai contoh, siswa belajar mengamalkan sila keempat Pancasila melalui musyawarah pemilihan ketua kelas, ya. Jadi contohnya kalau di sekolah itu pemilihan ketua kelas, ya. Kalau di rumah musyawarah dalam menentukan tujuan wisata, ya, atau misalnya menentukan menu makanan, misalnya mau makan apa nih hari ini, ya. Nah, itu juga bisa dimusyawarahkan, ya. Kemudian kalau di masyarakat itu musyawarah pemilihan ketua RT. Nah, itu ya, jadi contoh-contohnya ya, di lingkungan rumah, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat, ya. Baik, selanjutnya ayo berlatih, kerjakan soal-soal berikut. Nah, ini nanti soal-soal ini kalian kerjakan di buku tulis, kemudian nanti kirim ke wali kelasnya masing-masing, ya. Nomor 1, tuliskan contoh penerapan sila keempat Pancasila di rumah, sekolah, lingkungan masyarakat. Nah, ini tadi sudah, ya. Kemudian yang kedua, Ibu Nita adalah seorang pencinta hewan. Ia memelihara banyak hewan di rumahnya. Hewan-hewan tersebut tadinya adalah hewan yang terlantar di jalan dan tidak ada pemiliknya. Ia memelihara hewan-hewan tersebut dengan sepenuh hati. Semakin hari hewan peliharaan Ibu Nita semakin banyak. Para tetangga pun mulai terganggu dengan bau tidak sedap dari limbah kotoran hewan di rumah Ibu Nita. Warga di sekitar meminta Ibu Nita untuk mengurangi jumlah peliharaan Ibu Nita. Namun Ibu Nita tidak ingin hewan-hewan peliharaannya tidak terawat dan terlantar. Nah, kemudian soalnya di sini, A, setujukah kamu dengan sikap Ibu Nita, ya? Jadi Ibu Nita ini memelihara hewan-hewan yang terlantar, ya, itu tentu perbuatan yang baik, ya, yang bagus, ya, menolong hewan yang terlantar, ya, merawat hewan, ya, itu perbuatan yang bagus. Nah, ini ya. Jadi kalau setuju, jelaskan, ya, bagaimana, kenapa setuju, ya. Kemudian, setujukah kamu dengan sikap para warga? Ya, warga ini merasa terganggu dengan limbah kotoran hewan yang dipelihara oleh Ibu Nita, ya. Setuju tidak ini, ya, terhadap sikap warga, ya. Nah, kalau tidak setuju, jelaskan kenapa tidak setuju, ya. Itu karena apa, ya. Kemudian apa yang harus dilakukan Ibu Nita dan warga untuk mencapai penyelesaian masalah? Jelaskan. Nah, ini apa yang harus dilakukan, ya, ini terkait dengan sila keempat Pancasila, ya. Kita kalau menyelesaikan masalah itu harus dengan cara apa, ya, supaya masalahnya bisa diselesaikan, supaya ada jalan keluarnya. Bagaimana caranya? Apa yang harus dilakukan, ya. Kemudian terakhir, tulis usulmu untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, kira-kira apa usul kita nih, ya, supaya masalahnya selesai? Karena hewan peliharaan Ibu Nita sudah terlalu banyak. Gimana caranya, ya, agar hewannya tidak terlantar, ya, tapi juga Ibu Nita juga agar tidak terlalu banyak memelihara hewan, ya. Bagaimana usulnya? Nah, ini nanti kalian tulis usul kalian masing-masing di sini, ya. Tidak harus sama, ya, masing-masing tentu punya usul yang berbeda-beda, pendapat yang berbeda-beda, ya. Baik, itu nanti ditulis di buku tulis kalian, ya, tugasnya, ya. Nomor 1 A, B, dan C, lalu nomor 2 A, B, C, dan D. Itu nanti, ya, dikerjakan di buku tulis, kirim ke wali kelasnya masing-masing.
Baik, terima kasih. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.